Kasih sayang dari Allah, mendapat perhatian dari orang-orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, kita kumpul di tempat ini untuk berdoa. Doain orang-orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal dunia. Dan ini adalah satu adat kebiasaan yang bagus yang ditanamkan oleh ulama-ulama kita, agar kita sebelum masuk bulan Ramadan, kalau kita diajarkan silaturahmi dulu kepada yang hidup, begitu juga kepada yang meninggal. Kita doain dulu orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang mana ini kita katakan pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik, karena doa untuk orang-orang yang sudah mendahului kita itu diajarkan dalam agama. Al-Quran jelas mengajarkan dan menuntun kepada kita untuk kita memohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, maafkan kami dan orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Al-Quran yang ngajarin kita biar kita ngedoain orang-orang yang sudah meninggal, biar kita ngedoain orang-orang yang sudah mendahului kita di dalam keimanan. Begitu juga jelas hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang lagi dikuburin, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al. Istighfarlah kalian, mintalah istighfar, minta ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Sesungguhnya sekarang sedang ditanya. Tuh, jadi lagi nguburin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begitu. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram hadis ini. Padahal bukan anaknya, padahal bukan orang tuanya, tetap yang namanya doa buat saudara muslim itu sampai. Lah kalau nggak sampai, buat apa kita melakukan sholat jenazah? Emang sholat jenazah isinya apa? Sholat itu sendiri artinya adalah doa. Sholat jenazah rukun, di antara rukun sholat jenazah adalah doa untuk mayit. Nggak ngedoain dalam setelah takbir yang ketiga, doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Ini nggak dijalanin, doa ini nggak dibaca, sholat jenazahnya nggak sah. Karena ini daripada rukun doa untuk mayit, padahal bukan anaknya. Makanya banyak orang yang melesetin, memberikan pemahaman yang salah, mengambil hadis idza mata ibnu adamin qata'a amalu illa min thalathin. Apabila seorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kemudian shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Nih sedekah buat masjid,
terus itu pahalanya terus dipakai, masjidnya itu terus dimanfaatkan, maka terus berjalan, terus itu pahalanya mengalir. Sedekah buat pondok pesantren, buat anak-anak yang lagi belajar, khususnya belajar agama, tuh dibiayain sampai itu anak jadi ustadz, sampai itu anak jadi kiai, itu sahamnya orang. Ini sedekah jariah. Yang ketiga apa? Waladun sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang ngedoain. Hadis ini benar, tidak salah, hadis sahih. Tapi kalau sudah diarahkan, oh itu dalam hadis dikatakan kalau yang ngedoainya adalah anak, berarti kalau yang ngedoainya bukan anak nggak boleh. Enak aja. Ini orang kalau ngaji tanggung begini, ngajinya ngaji tanggung, pakai satu hadis puluhan hadis dibuang. Kan itu satu hadis, hadis-hadis lainnya. Makanya dalam ahlu sunnah wal jamaah haram seseorang baru baca satu hadis kemudian dia mengambil keputusan memberikan satu hukum padahal hanya baru baca satu hadis. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Banyak riwayat-riwayat. Makanya paling enak udah ahlu sunnah wal jamaah itu yang kayak begitu, yang kotak-katik itu urusan ulama. Ulama-ulama kelas berat, Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Mereka yang mengotak-ngatik, mengarahkan dalil ini kemana, kita udah tinggal makannya. Kita udah tinggal siap saji, udah. Nih makan, udah ikutin, aman. Man qallada aliman laqiyallah saliman. Orang yang ngikutin orang alim maka dia akan jumpa kepada Allah dalam keadaan dia selamat. Makanya alhamdulillah kebiasaan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan, kita mengadakan rawahan. Alhamdulillah. Doain ya orang-orang tua kita nih, kita doain mereka. Walaupun di sini misalnya orang tua saya nggak disebut, nggak apa-apa, kita niatkan. Kita niatkan ketika nanti tuma ilaroh, kita niatkan udah untuk fulan orang tua kita. Ya. Kemudian yang jangan juga kita lupakan, kalau udah ngedoain begini, kalau kita ada kesempatan dan bahkan cari waktu ziarah makam orang tua kita, ziarahin makam orang tua kita, jangan lupa. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas memerintahkan kepada kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, dulu di awal-awal, karena khawatirnya nanti ziarah kubur tercampur dengan cara-cara jahiliyah. Fondasi Islam belum tahu, belum kuat, dia berziarah, akhirnya dia teringat cara-cara ziarah di zaman jahiliyah. Makanya Rasulullah stop dulu. Tapi setelah mereka paham, setelah mereka mengetahui, memahami apa makna daripada ziarah, yang tentu kita juga semuanya paham, semuanya kita tahu, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ perintahkan. Fazuruha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berziarahlah kalian, fa innaha tudzakirukumul akhirah, sesungguhnya berziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Apalagi yang namanya ziarah, ziarahnya orang-orang soleh lagi, ziarahnya wali-wali Allah. Selain tentunya yang kita unggulkan juga adalah ziarah ke makam kuburan orang tua kita. Ini kadang-kadang nih orang, ya apalagi yang di daerah sono tuh, kalau dari ziarah aja wah hati-hati, musyrik. Kalau kita udah senang ziarah dikatakan kuburi ini orang penyembah kubur. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Amin. Kita diajarkan ziarah kepada orang-orang soleh, ziarah. Tetap kita yakinkan yang memberi adalah Allah. Tapi permasalahannya, apalagi kalau kita ziarah kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, itu mereka adalah orang-orang yang punya keistimewaan di hadapan Allah. Kita tawasul kepada mereka. Ada orang soleh, itu orang soleh ini ketika mau meninggal dunia, ini wali, ketika mau meninggal dunia muridnya sedih. Wajar apa enggak? Wajar atau tidak? Wajar. Ya, siapa yang enggak sedih? Orang soleh mau meninggal, wali mau meninggal, kita sedih. Ya. Akhirnya subhanallah, ini wali mengatakan apa? Kalian jangan sedih. Sesungguhnya perhatian aku ketika aku sudah meninggal dunia lebih besar daripada perhatian aku kepada kalian ketika aku masih hidup. Jadi perhatian wali kalau dia udah meninggal, ini wali, perhatiannya kepada orang-orang yang cinta kepada wali itu lebih besar. Makanya ulama menjelaskan kenapa. Karena kalau di dunia mereka masih diwajibkan sholat, wajib puasa, masih banyak kewajiban. Tapi kalau udah di akhirat sudah lepas, nggak ada lagi kewajiban. Yang ada hanyalah perhatian mereka para wali kepada orang-orang yang cinta kepadanya. Ada pertanyaan, emang kalau kita ngomong, kalau kita minta nih kepada wali, itu boleh apa enggak? Misalnya ya fulan bin fulan, wahai wali Allah, ngajak ngomong begitu. Ya, fulan bin fulan kirim salam, wahai wali Allah, doakan saya biar saya diberikan sehat afiat. Wahai wali Allah, saya pengen biar dapat rezeki. Itu kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Bingung. Ini perlu kita jelaskan sedikit. Islam sudah dari dulu ngajarin kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Nggak boleh minta kecuali kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah kita tidak boleh meyakinkan adanya pemberi, adanya kekuatan selain daripada kekuatan
Allah. Kalau kita minta, tapi kita juga yakin bahwasanya ini hanyalah sekedar wasilah. Kita minta, ini hanyalah sekedar pelantara. Kita juga tahu yang memberi hanya Allah, nggak ada yang lain yang memberi kecuali Allah. Maka itu nggak apa-apa, nggak apa-apa loh. Nggak boleh katanya kalau minta hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kalau minta tolong sama orang nggak boleh. Baik, nanti kalau pulang ke rumah ngomong sama istri, maknya anak-anak, tolong bikinin kopi dong. Jawabku nanti, Pak, jangan minta sama saya, minta sama Allah. Rasain. Kok minta sama manusia? Fulan, matiin lampu tuh, saklarnya matiin. Jangan minta sama saya, minta sama Allah. Nah, rasain. Kenapa? Ini kan wasilah. Kita minta kopi, kita juga tahu ketika kita minta kopi itu adalah wasilah, pelantara untuk menjadikan kita bisa minum kopi. Orang tua kita atau istri kita, kita minta untuk bergerak, yang ngegerakin Allah, yang ngasih semuanya juga Allah. Jadi nggak ada kita meyakinkan bahwa dia seperti kekuatannya seperti Tuhan, seperti Allah. Jadi kita nggak boleh minta sama dia, nggak bisa. Paham sampai di sini? Ini wasilah. Makanya ulama menjelaskan tuh yang namanya tawasul. Tawasul yang pertama bisa jadi, ya Allah dengan berkahnya ini wali, itu tawasul. Bisa juga, wahai wali Allah doakan saya, itu juga tawasul. Atau juga yang ketiga, wahai wali Allah saya ingin dapat rizki, itu juga namanya tawasul. Bukan berarti kita minta sama dia, meyakinkan dia sebagai Tuhan. Ngomong sama yang meninggal gimana? Lah, udah meninggal diajak ngomong ngapain? Jangan sembarangan. Itu orang-orang yang udah meninggal juga kalau memang Allah balikin ruhnya, ya bisa diajak ngomong. Buktinya kalau kita ziarah ke makam seseorang, kita diajarin apa? Assalamualaikum. Itu diajarin assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, assalamualaikum wahai penghuni. Tuh, diajarin. Bukan assalamualaihi, bukan salam atasnya, enggak. Bahkan ada riwayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ngajak ngomong orang-orang yang udah meninggal plus orangnya bukan muslim lagi. Rasulullah ngajak ngomong. Ini orang-orang bukan muslim diajak ngomong sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ketika perang Badar, itu orang-orang kafir banyak yang gugur, banyak yang mati. Dikumpulin, dikubur di dalam satu lubang. Kemudian dalam satu lubang itu Rasulullah panggil, wahai fulan bin fulan,
fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah engkau sekarang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar? Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa ngajak ngomong yang udah meninggal? Kenapa ngajak ngomong orang yang udah meninggal? Maka beliau menjawab, ma antum bi asma'a minhum, kalian bukan berarti lebih ngedenger dari mereka. Artinya seperti kalian mendengar, mereka juga sama denger. Akan tetapi kalian gak paham jawabannya. Artinya apa? Orang yang meninggal itu sebenarnya bisa juga ngejawab, cuman kita nggak paham. Bagus nggak paham. Kalau paham jawabannya nggak ada yang mau ziarah. Lah bagaimana mau ziarah? Begitu mau masuk kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, jawab semua waalaikumsalam, nggak jadi ziarah. Hadirin dan hadirat, jadi jangan lupa ziarah, khususnya juga kepada orang tua, khususnya lagi pada hari Jumat atau malam Jumat. Karena ada riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan siapa orang yang berziarah kepada orang tuanya, kepada keluarganya pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala balikan ruhnya ke dalam kubur. Maka orang tuanya itu mengetahui siapa anak-anak yang datang kepadanya. Kemudian orang tuanya tahu dan senang kalau anaknya duduk lama di kuburan itu sambil ngaji. Orang tuanya demen, girang, sebagaimana orang tuanya senang kalau ada anaknya di waktu masa hidup, maka orang tua juga senang kalau anaknya itu datang ngaji di kuburan orang tua, duduk di situ baca yasin, baca tahlil lama, itu orang tuanya senang, lebih senang daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan ya, ini Ramadan masih besok, masih ketemu insya Allah Jumat kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan mental kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita, Allah maafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan dijadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan keridhaan dari Allah, keridhaan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keridhaan daripada guru-guru kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majelis ini adalah majelis yang senantiasa mempunyai sambungan ikatan kepada orang-orang yang soleh, mempunyai ikatan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kumpulkan kita dari tempat ini, keluar kita dari tempat ini, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, dan dosa orang-orang tua kita yang mendahului kita, dan dijadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, dan senantiasa kita mendapat tuntunan dari Allah untuk berjalan di jalan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.